Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersedia untuk melihat dan menonton tayangan ini. Di sini saya Alexander Kurniawan Sananta Putra dari kelompok 1 angkatan 8 akan menampilkan tugas Latsar CPNS 2021 yang bertemakan adaptif. Di sini adaptif merupakan salah satu core values ASN dari berakhlak, di mana salah satunya adalah adaptif. Apa sih makna dari adaptif itu sendiri? Jika kita bisa membaca tulisan ini, mungkin kita akan memahami apa itu adaptif. Berbuatlah sesuatu yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih padamu. Perbuatan dan keputusan kita hari ini akan membentuk bagaimana kita hidup di masa depan. Hal ini mencerminkan bahwa manusia harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada di lingkungan sekitar untuk bisa bertahan hidup di masa yang akan datang. Panduan perilaku adaptif pada dasarnya selama ini kita dihadapi oleh berbagai macam kerentanan atau volatility, ketidakpastian atau uncertainty, kompleksitas dan juga bisa dibilang sebagai kerumitan atau complexity, sekaligus ketidakpastian secara ambigu atau ambiguity. Nah, biasanya ini dikenal sebagai singkatan VUCA. Namun VUCA ini lebih ke nilai VUCA negatif ya, sehingga ada beberapa cara untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi itu. Untuk volatility atau kerentanan itu dapat ditanggapi dengan vision atau visi, sehingga kerentanan itu akan melebur dan visi yang akan tetap menampilkan diri. Kemudian uncertainty itu dapat ditanggapi dengan understanding. Jadi ketidakpastian itu dapat kita pelajari sehingga dapat memahami apa saja yang tidak pasti yang ada di lingkungan sekitar ini. Lalu selanjutnya adalah complexity atau kerumitan. Jika sesuatu hal itu rumit, maka tentu saja harus ditanggapi dengan sebuah kejelasan atau clarity. Dengan adanya kejelasan itu, maka kerumitan akan semakin menghilang. Kemudian ambiguity atau ambiguitas bermakna ganda itu dapat tanggapi dengan sebuah hal yang dapat kita peroleh dari satu tempat ke tempat lain yang kita kenal sebagai kelincahan atau agility. Jadi harus lincah terhadap suatu perubahan yang ada di saat perubahan itu memiliki makna ganda atau ambiguitas. Nah, jika kita bisa melihat tayangan seperti ini, di sebelah kiri ada OneDrive yang kita kenal di Microsoft, yaitu salah satu fitur cloud storage untuk menyimpan data dan bisa digunakan secara bersama-sama. Kemudian ada Photoshop. Di sini adalah salah satu software yang digunakan untuk mengedit foto, gambar, dan sejenisnya, namun digunakan secara offline. Lalu ada namanya KineMaster. Di sini KineMaster ini software yang digunakan untuk mengedit video sehingga video tersebut akan memberi kesan yang mendalam bagi penontonnya. Nah, ini ada 3 software. Tetapi mengapa lawannya hanya satu, yaitu Canva? Ada yang bisa menebak? Yap, Canva di sini dia bisa merangkap ketiga tugas sekaligus. Dia beradaptasi dengan menggunakan cloud storage sehingga bisa digunakan secara bersama-sama secara online. Jadi ketika penggunaan tugas kelompok itu membutuhkan kerjasama dalam mengedit suatu proses, misalnya
video, maka Canva perlu digunakan. Tidak hanya sebagai mengedit video, Canva juga bisa mengedit foto dan itu pun juga bisa diedit secara bersama-sama dan tentu saja online, tidak offline. Apalagi mengedit video. Jika mengedit video, Canva juga pun bisa memberikan berbagai macam template dan feature sehingga semuanya itu bisa dilakukan hanya dengan satu peralatan online atau software online di sini, yaitu Canva. Ini menunjukkan bahwa ada contoh adaptif yang dimiliki oleh Canva dibandingkan dengan ketiga software lainnya, berdasarkan percobaan kasus yang kita bahas ini ya. Nah, tadi dalam tingkat teknologi, sekarang adalah tingkat krisis global. Jadi kita ketahui krisis global 783 juta orang tidak dapat mengakses air bersih untuk minum. Itu pun berdasarkan laporan United Nations atau PBB yang berkaitan dengan Millennium Development Goals. Apa seharusnya yang dilakukan oleh ASN terhadap krisis yang telah terjadi ini? Tentu saja ASN harus berpikir kritis terkait bahwasanya akses air bersih semakin terbatas untuk diminum, sehingga ada salah satu yang bisa dilakukan, diterapkan oleh ASN, yaitu dengan menghemat penggunaan air, sehingga air bersih dapat diakses oleh banyak orang, terutama masyarakat yang kita akan layani selama ini. Lalu juga diperlukan adanya pemikiran terobosan-terobosan baru. Jadi seperti halnya yang pernah saya saksikan, itu ada salah satu temuan dari beberapa orang setempat bahwa air laut pun juga dapat diubah. Itu ada beberapa dari negara, kalau tidak salah dari negara Israel itu. Jadi air laut itu diubah menjadi air minum dengan menggunakan teknologi sehingga dapat mengurangi akses air bersih yang tentu saja itu banyak dicari oleh masyarakat yang ada di daratan, bukan di daerah pesisir. Sehingga airnya tidak hanya menggunakan air dari yang air pump ataupun air tanah ataupun air sumur, namun juga dapat menggunakan air laut. Tentu saja kualitasnya masih jauh lebih bagus daripada air di tanah atau air pump. Namun seiring perkembangannya zaman, teknologi akan terus berkembang sehingga bisa dikatakan bisa jadi suatu saat nanti bahwa air air laut dapat dikelola untuk menjadi air minum dengan teknologi-teknologi yang maju di era yang akan datang. Untuk rangkuman saat ini dapat disimpulkan bahwa adaptif itu merupakan cara dari individu hingga organisasi menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, panduan perilaku adaptif yang telah disampaikan sebelumnya itu tentu harus mengikat untuk ASN dan harus ada proses internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Salah satunya adalah adaptif. Nah, bagaimana menghadapi VUCA yang bernegatif, memiliki nilai negatif seperti volatility atau kerentanan, uncertainty atau ketidakpastian, complexity atau kerumitan, dan juga ambiguity atau ambiguitas atau bermakna ganda. Maka kita harus menanggapinya dengan VUCA positif, yaitu vision atau visi, understanding atau pemahaman, clarity atau kejelasan, dan tentu saja agility atau kita kenal agile yaitu kelincahan. Nah, sebelum memberikan suatu uh, bentuk adaptasi, tentunya harus persiapan dimulai dari berpikir kritis tentang suatu permasalahan yang sedang ada. Dari situlah akan mengarah pada kreativitas. Bahkan pada suatu hal yang dibutuhkan saat ini yaitu inovasi atau temuan yang tentu saja bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini juga akan memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa Indonesia bahwa
adaptasi diperlukan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton tayangan podcast ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya saya mendapat saran, masukan, dan kritik yang tentu saja bisa saya persiapkan untuk perbaikan video-video yang selanjutnya akan saya tampilkan di masa yang akan datang. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.